Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revianisa Bunganindita dari 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem ekresi. Teknologi sistem ekresi itu adalah teknologi atau temuan alat dalam medis untuk membantu kinerja ekresi dalam tubuh yang mengalami masalah dengan efisien dan efektif. Mekanisme cara kerja alat yang pertama itu ada hemodialisis atau cuci darah, yang kedua ada transplantasi ginjal, yang ketiga ada sinar laser. Hemodialisis itu atau cuci darah ya, proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Prinsip dan mekanismenya. Prinsip dari hemodialisis itu dengan menerapkan proses osmotis dan ultrafiltrasi pada ginjal buatan dalam membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Pada hemodialisis, darah dipompa keluar dari tubuh lalu masuk ke dalam mesin dializer yang berfungsi sebagai ginjal buatan untuk dibersihkan dari zat-zat racun melalui proses difusi dan ultrafiltrasi oleh cairan khusus untuk dialisis atau dialisat. Tekanan dalam ruangan dialisat lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di dalam darah, sehingga cairan, limbah metabolik, dan zat racun dalam darah itu disaring melalui selaput dan masuk ke dalam dialisat. Proses hemodialisis melibatkan difusi solut atau zat terlarut melalui suatu membran semi-permeable. Molekul zat terlarut atau sisa metabolisme dari kompartemen darah akan berpindah dalam kompartemen dialisat setiap saat bila molekul zat terlarut itu dapat melewati membran semi-permeable. Demikian juga sebaliknya, setelah dibersihkan, darah dialirkan kembali ke dalam tubuh. Mesin hemodialisis atau AD terdiri dari pompa darah, sistem pengaturan larutan dialisat, dan sistem monitor. Pompa darah untuk mengalirkan darah dari tempat tusukan vaskuler ke alat dializer. Nah, dializer itu tempat di mana proses HD berlangsung, sehingga terjadi pertukaran zat-zat dan cairan dalam darah dan dialisat. Sedangkan tusukan vaskuler itu tempat keluarnya darah dari tubuh menuju dializer dan kembali lagi ke dalam tubuh. Kecepatannya itu antara 150 mili per menit. Lokasinya itu terletak antara monitor tekanan arteri dan monitor larutan dialisat. Larutan dialisat itu harus dipanaskan antara 34 sampai 390 derajat Celcius sebelum dialirkan kepada dialisat, karena suhu larutan dialisat yang terlalu rendah atau melebihi suhu tubuh dapat menimbulkan komplikasi. Sistem monitoring setiap HD itu sangat penting untuk menjamin efektivitas proses dialisis dan keselamatan. Tujuan dan manfaat hemodialisis yang pertama itu ada menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekresi, kedua ada menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh, ketiga ada meningkatkan kualitas hidup, keempat menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu pemrograman pengobatan yang lain. Kelebihan dan kekurangan hemodialisis. Kelebihannya itu dilakukan oleh tenaga medis, terjadi sosialisasi di pusat hemodialisis, dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Kekurangannya itu
Rasa lelah meningkat pada hari dialisis. Terus hemodinamik kurang stabil, dan resiko infeksinya itu lebih tinggi dan memerlukan heparin. Heparin itu obat antikoagulan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan, ada cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh alat hemodialisis. Terus daerah tusukan itu nggak boleh disentuh karena sifatnya steril. Terus ada jaga isi kateter hemodialisis tetap terjaga, tidak boleh dibuka tutupnya kecuali sama petugas atau dokter. Terus ada mengatur dan menerapkan pola makan sehat dengan konsumsi cairan, garam, dan protein dalam jumlah seimbang. Terus ada jangan mengonsumsi makanan yang mengganggu atau memperberat kerja ginjal seperti mengandung kalium, fosfor, serta natrium. Yang kedua itu ada transplantasi ginjal. Nah, itu tuh terapi penggantian ginjal dengan ginjal lain yang berasal dari orang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada living donor kidney transplant. Itu transplantasi ginjal yang diperoleh dari donor yang masih hidup orangnya, yang akan diambil satu ginjal untuk diberikan kepada si penerimanya atau yang disebut dengan resipien. Terus yang kedua ada deceased donor kidney transplant. Itu transplantasi ginjal yang diperoleh dari orang yang baru meninggal. Itu tuh harus ada izin keluarga atau orang yang bersangkutan nih yang ketika dia tuh masih hidup. Terus mekanisme transplantasi ginjal itu pasien akan diminta berbaring di atas tempat tidur dan akan diberikan suntikan anestesi atau obat bius di ruang operasi. Ketika kesadarannya menurun, dokter urologi itu akan membuat sayatan di bagian bawah perut. Nah, itu tuh prosesnya akan dilakukan bersama dengan si pendonor, yang diawali dengan mengambil ginjal dari pendonornya. Organ ginjal dari donor itu akan dipasang tanpa mengangkat ginjal yang lama, kecuali itu terdapat penyakit seperti infeksi, batu ginjal, kanker, kista, dan yang lainnya yang dapat memicu terjadinya komplikasi. Setelah ginjal yang baru sudah terpasang itu, dokter akan menyambung pembuluh darah yang baru, biasanya di daerah tungkai, ke pembuluh darah di perut agar ginjal yang baru itu mendapatkan pasokan darah dan berfungsi secara normal. Pada tahap akhirnya itu dokter akan menyambungkan saluran kemih atau ureter dari ginjal baru ke kantong kemih. Pemasangan stent di ureter baru dapat dilakukan agar melancarkan aliran urin antara 6 sampai 12 minggu setelah tindakannya. Saat organ ginjal terpasang dengan sempurna, sayatan itu akan ditutup dengan jahitan. Secara keseluruhannya itu tindakan ini akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Sama operasinya itu tekanan darah, denyut jantung, dan kadar oksigen akan terus dipantau di monitor. Tujuan dan manfaat
transplantasi ginjal itu menggantikan organ yang rusak, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi jenis obat yang harus diminum ketika pasien itu mengalami gagal ginjal, terus ada menjalani hidup dengan lebih sehat dan rasa sakit itu akan hilang. Kelebihan dan kekurangan transplantasi ginjal. Kelebihannya itu 1. Ginjal yang baru akan bekerja seperti layaknya ginjal normal. Yang kedua itu ada penderita itu tidak perlu melakukan dialisis. Yang ketiga itu ada resiko komplikasinya itu lebih sedikit. Kekurangannya itu 1. Butuh proses pembedahan yang besar. Kedua itu proses pendapatan ginjalnya itu lebih sulit atau lama. Yang ketiga itu harus rutin minum obat imunosupresan. Obat imunosupresan itu obat digunakan untuk menekan atau menurunkan sistem kekebalan tubuh. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada tingkat kecocokan jaringan dan darah dari pendonor dan si penerimanya itu harus sama untuk memudahkan transplantasi ginjalnya. Yang kedua itu ada usia, karena kalau usianya itu semakin bertambah itu komplikasinya itu yang timbul itu akan semakin besar dan keberhasilannya itu lebih menurun gitu. Terus yang ketiga itu ada menyumbangkan organ. Nah, jika ingin menyumbangkan organ itu belum tentu akan mengalami masalah kesehatan. Makanya tuh sebelum mendonorkan ginjal itu akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jika hasilnya itu buruk, maka tuh tidak dapat mendonor karena memungkinkan mengalami kesehatan yang buruk di kemudian hari dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Yang ketiga itu ada sinar laser. Nah, sinar laser ini dihasilkan dari energi radiasi listrik yang berkekuatan itu 15 sampai 30 watt dari sebuah alat yang berujung optik yang dihasilkan sinar bergelombang 532 sampai 1064 nanometer yang memiliki kekuatan panas. Cahaya ini itu untuk memotong kulit dan jaringan, menghancurkan pigmen warna kulit dan pengobatan lainnya dalam dunia kedokteran. 3 jenisnya itu ada faksional CO2, karbon dioksida itu pembuatan sajitan yang tidak terlalu dalam seperti pengangkatan kanker kulit. Terus ada NDYAG itu untuk menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang tubuh pada area tertentu. Terus ada laser pigmen mengatasi kelainan pigmentasi pada kulit. Terus karena photoaging, terus itu tuh kayak bercak hitam, keabuan. Nah, itu tuh dapat menghilangkan tato pada tubuh. Mekanisme sinar laser itu ketika jumlah elektron dalam atom itu menerima stimulan atau energi dari luar dan keseluruhan energinya itu berada dalam kondisi inversi populasi. Terjadi pelepasan banyak energi dalam suatu waktu. Nah, prosesnya itu disebut pancaran terstimulasi. Karena itu dalam alur kerja laser, elektron itu pertama-tama itu dibawa ke tempat yang energi yang lebih tinggi. Terus tindakan ini tuh akan membuat atom itu tidak stabil, sehingga dengan gesitnya
elektron akan berpindah tempat yang lebih rendah dan melepaskan foton atau cahaya. Foton ini akan dipantulkan salah satu cermin yang ada pada laser dan interaksinya itu dengan elektron pada keadaan tereksitasi akan menghasilkan foton yang lain dengan panjang gelombang dengan fasa dan panjang gelombang yang sama. Foton ini dipantulkan kembali dan berinteraksi dengan elektron-elektron pada keadaan tereksitasi. Cermin yang lainnya itu yang memiliki sebagian itu cermin half Sieverts gitu, yang hanya memantulkan itu sebagian foton, sementara sebagian yang lainnya itu menerobos keluar. Sinar yang menerobos keluar itu yang bersifat monokromatik, koeren, dan berfasa tunggal, yaitu sinar laser. Tujuan dan manfaat sinar laser itu untuk membantu prosedur pembedahan seperti pengangkatan tumor dan batu ginjal, terus ada memperbaiki penglihatan seperti retina mata terlepas dan pengangkatan katarak, terus ada membantu prosedur pembedah kosmetik seperti operasi plastik, terus tato, flek hitam, dan yang lainnya. Terus mengobati kanker seperti kanker sel serviks, vulva, dan kanker paru-paru pada stadium awal. Terus kelebihan dan kekurangan sinar laser. Kelebihannya itu pertama bisa mendiagnosis penyakit, terus ada pembedahan dan pengobatan penyakit. Terus kekurangannya itu bisa menyebabkan infeksi, meninggalkan bekas luka, terus ada perubahan warna pada kulit. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan itu yang pertama, hindari paparan sinar matahari secara langsung beberapa minggu sebelum menjalani perawatan kulit wajah. Terus yang kedua itu ada hindari merokok setidaknya itu 2 minggu sebelum dan sesudah menjalani perawatan, itu karena merokok itu dapat menghambat proses penyembuhan. Terus yang ketiga itu menghindari penggunaan obat-obatan karena dapat menyebabkan pengelupasan pada kulit. Nah, jelaskan mekanisme proses dari hemodialisis disertai gambar. Hemodialisis atau cuci darah itu hanya bisa menggantikan fungsi ginjal, tidak mengobati ginjal karena sakit ginjal itu belum ada obatnya. Nah, yang sakit itu fungsinya, jadi tuh fungsinya itu cuma diganti peran. Mekanisme cuci darah itu ada 3. Yang pertama itu ada pradialisis, kedua ada intradialisis, ketiga itu ada postdialisis. Nah, di tahap pertama, pradialisis itu biasanya pasien akan menjalani beberapa pengukuran, yaitu berat badan, tekanan darah, suhu tubuh, dan saturasi oksigen dalam tubuh. Setelah pengukuran udah dilakukan, itu harus ada syarat gitu ya, misalnya itu kayak tensinya itu harus bagus di atas 110 agar saat cuci darah itu tensinya itu dapat stabil. Selanjutnya itu ada akses itu kayak pintu, pintu keluar dan masuknya darah. Nah, akses untuk pasien yang pertama kali itu biasanya pakai akses kateter non cupped atau double lumen. Nah, double lumen itu selang
yang dimana itu selangnya dipasangkan ke pembuluh darah besar si pasien. Contohnya itu kayak yang di sini. Terus ada yang akses yang kedua itu akses Cimino, yaitu membuat saluran buatan yang membuat pembuluh darah arteri vena itu terhubung. Nah, contohnya kayak gini. Nah, terus masuk ke tahap 2, intradialisis. Sebelum ditusuk itu kita melakukan disinfeksi di area yang akan ditusuk. Nah, pada gambar itu proses cuci darah. Jadi intinya mengeluarkan darah dari dalam tubuh melalui akses vaskuler. Nah, darah yang keluar itu dari akses vaskuler tadi itu nanti akan mengalir atau disaring di pompa darah nih, pompa darah yang bulat gitu. Nah, setelah darah dipompa keluar melalui pompa darah, selanjutnya itu sebelumnya itu sebelum masuk itu akan dikasih obat heparin untuk mencegah penggumpalan darah. Nah, selanjutnya itu darah itu akan menuju ke tabung dializer. Nah, ke tabung dializer. Nah, dalam tabungnya itu akan terjadi yang namanya tuh proses filtrasi atau pemisahan darah kotor dalam tubuh yang diproses dan menghasilkan darah yang bersih. Nah, darah yang sudah bersih itu akan mengalir lagi ke dalam tubuh melalui akses yang satunya lagi. Nah, darah yang keluar itu yang di bawah tuh yang warna biru. Nah, yang darah masuknya itu yang di atas yang warna merah. Yang terakhir itu ada tahap post dialisis. Pada tahap post dialisis itu sama seperti pada tahap pradialisis, seperti mengukur tekanan darah, berat badan ulang, jumlah saturasi dalam tubuh, suhu tubuh, dan yang lainnya. Pada tahap ini tuh akan terlihat tuh di berat badan. Misalnya sebelum cuci darah beratnya itu 60 kg. Nah, setelah cuci darah itu jadi 55 kg kayak gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.